Resmi RB Leipzig pinjamkan Alex Moriba ke Getafe. Gelandang RB Leipzig yakni Alex Moriba telah resmi dipinjamkan ke klub La Liga yakni Getafe mulai musim dingin Januari kali ini hingga akhir musim 2024 mendatang. Menurut informasi dari laman Get Football News Spain, Getafe akan menanggung seluruh upah dari Alex Moriba. Sepak bola Spanyol bukan kompetisi yang baru lagi bagi pemain berusia 20 tahun tersebut, karena ia juga pernah membela Barcelona di masa yang lalu. Resmi Milan datangkan bek muda Hellas Verona. AC Milan mendatangkan Filippo Terracciano pada bursa transfer musim dingin kali ini. Pemain 20 tahun ini didatangkan dari Hellas Verona. Pemain asal Italia ini diikat kontrak dengan AC Milan hingga Juni 2028 dan dia akan mengenakan seragam bernomor punggung 38 bersama I Diavolo Rosso. Dikutip dari Football Italia, Terracciano didatangkan rossoneri dengan nilai transfer sebesar 5 juta euro dari Verona. Bukankah AS Roma Leonardo Bonucci bakal gabung dengan klub Turki? Santer tak dengar kabar bahwa Bonucci akan kembali ke Italia untuk bisa membela AS Roma, dan Fabrizio Romano melaporkan bahwa ada opsi lain untuk Bonucci nantinya, di mana Fenerbahce tertarik untuk bisa menggunakan jasanya. Romano juga melaporkan bahwa Fenerbahce benar-benar serius ingin mendatangkan Bonucci di bursa transfer kali ini. Mereka sudah membuka pembicaraan dengan pihak dari sang pemain dan mereka memberikan penawaran bagi sang bek untuk bisa pindah ke klub Turki. Inter Milan tak punya rencana rekrut striker di bulan Januari. Raksasa Italia yakni Inter Milan hingga saat ini masih belum berencana untuk bisa mendatangkan seorang penyerang yang baru pada jendela bursa transfer musim dingin di bulan Januari kali ini. Faktor terbesarnya adalah keuangan yang terlibat dalam sebuah kesepakatan. Diketahui keterbatasan finansial dari Inter Milan bukanlah sebuah rahasia lagi. Resmi Fabian Schär perpanjang kontrak bersama Newcastle United. Bek Newcastle United yakni Fabian Schär resmi memperpanjang kontraknya bersama klub asal Inggris tersebut sampai tahun 2025. Pemain timnas Swiss itu telah membuat 169 penampilan untuk The Magpies sejak tiba dari Deportivo La Coruña pada Juli 2018 yang lalu. Bek tengah berusia 32 tahun tersebut juga telah mencetakkan 11 gol dan juga 7 assist selama karirnya membela Newcastle. Demi patuhi financial fair play, Newcastle United bakal lepas Shane Longstaff. Newcastle United siap untuk berpisah dengan jebolan akademi mereka yang berusia 26 tahun yakni Shane Longstaff karena harus mematuhi aturan dari financial fair play. Menurut kabar yang dilansir dari The Sun, Newcastle United bersedia untuk menyetujui penjualan dari sang pemain karena mereka dipaksa untuk bekerja sesuai dengan aturan dari financial fair play. Martin Paes resmi ikuti proses naturalisasi. Kiper FC Dallas yakni Martin Paes tiba di Jakarta untuk menjalani proses naturalisasi guna mendapatkan paspor Indonesia. Kiper yang kini berusia 25 tahun itu memutuskan untuk mengubah kewarganegaraannya demi bisa memperkuat timnas Merah Putih. Martin sendiri lahir di Belanda 14 Mei 1998 dan saat ini tengah berkiprah di divisi teratas di Liga Amerika Serikat bersama FC Dallas. Martin Paes juga tercatat pernah memperkuat timnas Belanda di hampir semua kelompok umur usia, mulai dari U19, U20 dan juga U21. Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia sebut proyek naturalisasi timnas Malaysia gagal. Timnas Malaysia mengakui proyek naturalisasi yang dijalankan gagal. Hal ini diakui oleh Presiden Federasi Sepak Bola yakni Datuk Hamidin Mohamed Amin. Malaysia sendiri menjadi tim ASEAN dengan pemain naturalisasi terbanyak di Piala Asia 2023. Harimau Malaya diperkuat oleh 14 pemain hasil dari naturalisasi. Bangga dihargai mahal, penyihir Swedia persulit peluang Barcelona. Barcelona mengalami kesulitan dalam mendatangkan salah satu pemain berjuluk penyihir Swedia yang bangga dihargai mahal. Setelah gagal mendatangkan Claudio Echeverri, klub Blaugrana kini mengincar Lucas Bergal yang bermain bersama Djurgårdens. Pemain yang masih berusia 17 tahun tersebut mampu menembus tim utama Djurgårdens dan pemain berjuluk penyihir Swedia tersebut saat ini masih menghargai upaya klub dalam menjaganya agar tidak pergi. Diketahui harga sang pemain sendiri dipatok oleh sang klub sebesar 15 juta euro atau sekitar 245 miliar rupiah.
skuad pincang tak jadi masalah untuk Liverpool. Liverpool kehilangan beberapa pemain andalannya di awal tahun 2024 ini. Namun hal itu tak jadi masalah buat Liverpool, terbukti dengan kemenangan atas Arsenal. Liverpool memasuki tahun 2024 dengan kehilangan beberapa pilar intinya. Mohamed Salah dan juga Wataru Endo harus absen beberapa pekan karena dipanggil ke tim nasional masing-masing. Dominic Szoboszlai juga harus menepi akibat cedera usai laga melawan kontra Newcastle United kemarin. Szoboszlai menyusul nama-nama lain seperti Thiago Alcantara, Andy Robertson, Joel Matip, dan juga Kostas Tsimikas yang lebih dahulu absen karena cedera. Singkirkan Wigan, Erik ten Hag kemas dengan penampilan dari Manchester United. Erik ten Hag mengakui bahwa tim asuhannya Manchester United seharusnya dapat mencetakkan lebih banyak gol setelah mereka melaju ke babak keempat FA Cup usai berhasil mengalahkan Wigan Athletic 2-0. Dua gol tersebut lahir dari Diogo Dalot dan juga penalti dari Bruno Fernandes. Pada pertandingan kali ini Man United memiliki 33 percobaan ke arah gawang, di mana 14 diantaranya tepat sasaran, tetapi pada akhirnya hanya bisa mampu mencetakkan 2 gol saja. Pasca pertandingan, Erik ten Hag sangat mengapresiasi dominasi dari anak asuhannya tersebut. Namun pelatih asal Belanda itu tak memungkiri sedikit menyesal para penggawa setan merah menyia-nyiakan banyak peluang. Chelsea dan Manchester City dapat lawan berat di putaran keempat FA Cup. Hasil lengkap drawing putaran keempat FA Cup telah keluar. Tim-tim unggulan bakal memeriahkan babak 32 besar Piala FA ini, mulai dari juara bertahan Man City hingga Liverpool. Dari drawing tersebut, Chelsea dan juga Manchester City mendapatkan lawan paling berat di antara tim-tim papan atas yang lain. The Blues harus menjamu tim kuda hitam Liga Inggris yakni Aston Villa. Sementara itu Manchester City selaku juara bertahan harus melawat ke markas Tottenham. Sementara itu Liverpool akan menghadapi pemenang antara Norwich City atau Bristol Rovers. Bersih-bersih tim, Sir Jim Ratcliffe bakal tepak Casemiro dari Manchester United. Investor baru Manchester United yakni Sir Jim Ratcliffe dilaporkan sedang berencana untuk melakukan bersih-bersih tim, dan salah satu pemain yang bakal ia depak dari skuad setan merah adalah Casemiro. The Sun melaporkan bahwa Sir Jim Ratcliffe punya beberapa pertimbangan mengapa ia akan menyingkirkan Casemiro. Alasan pertama karena faktor performa, belum lagi Casemiro jadi rentan cedera di musim ini. Jadi kini Sir Jim Ratcliffe merasa bahwa sang gelandang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tim. Erik ten Hag restui Facundo Pellistri tinggalkan Manchester United. Karir Facundo Pellistri bersama United nampaknya tidak akan berlanjut. Sang winger dikabarkan akan pergi dari Old Trafford di musim dingin kali ini. Dilansir dari Mundo Deportivo, Pellistri berpotensi pindah secara permanen dari Manchester United karena ia mendapatkan tawaran untuk bisa bermain di Spanyol bersama Villarreal. Di sisi lain, laporan itu juga mengklaim bahwa sang pelatih Erik ten Hag juga merestui Villarreal untuk bisa mendatangkan Pellistri. Saingi Manchester United, Chelsea juga kejar bek milik Benfica. Bisa melaporkan bahwa Manchester United punya pesaing berat untuk bisa mendatangkan Antonio Silva. Setan merah harus bersaing dengan Chelsea untuk bisa mendatangkan bek timnas Portugal tersebut. Menurut laporan terbaru, Chelsea berminat untuk bisa mendatangkan Silva karena ia diproyeksikan sebagai pengganti dari Thiago Silva. Laporan yang sama juga mengklaim bahwa Chelsea benar-benar serius ingin memboyong sang pemain. Diketahui beberapa bulan terakhir Chelsea rutin mengirimkan pemandu bakat mereka ke Portugal. Mereka mendapatkan tugas untuk bisa mengamati aksi dari Silva bersama Benfica. Everton coba telikung Sevilla untuk gelandang Manchester United. Rencana Sevilla untuk bisa membajak Hannibal Mejbri dari Manchester United menemui kendala baru. Klub Liga Inggris yakni Everton dilaporkan juga berminat untuk bisa mendatangkan sang gelandang. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Sendes menilai Hannibal punya sesuatu yang tidak dimiliki gelandang Everton yang lain, jadi mereka ingin bisa membajaknya dari Sevilla. Menurut laporan dari Romano, Manchester United menyerahkan sepenuhnya kepada Hannibal mau pindah ke klub yang mana. Sang gelandang dikabarkan akan mempelajari tawaran dari kedua klub dan akan memilih tim yang bisa memberikannya lebih banyak garansi jam bermain.
Tak betah di PSG, Nordi Mukiele ingin gabung dengan Bayern Munchen. Bek kanan asal Prancis yakni Nordi Mukiele tidak memiliki karir yang cemerlang selama bermain untuk PSG di musim ini. Oleh karena itu, pemain yang berposisi asli sebagai bek kanan tersebut ingin kembali ke Bundesliga Jerman. Namun kali ini ia ingin bisa memperkuat Bayern Munchen. Bundesliga memang bukan kompetisi yang asing bagi Nordi Mukiele karena ia pernah membela RB Leipzig selama 4 tahun lamanya, terhitung mulai dari tahun 2018 hingga tahun 2022 yang lalu. Fabrizio Romano menyebut bahwa Nordi Mukiele tertarik untuk bisa bergabung dengan Bayern Munchen setelah sang pelatih Thomas Tuchel meyakini bahwa dia akan menjadi kandidat ideal untuk posisi bek kanan. Kesepakatan bergantung pada keputusan dari PSG mengenai negosiasi pinjaman dengan klausul pembelian. Real Madrid akan datangkan Erling Haaland karena harganya terjangkau. Real Madrid siap mengalahkan target mereka apabila gagal mendapatkan Kylian Mbappe. Madrid kini mengincar Erling Haaland yang dinilai punya harga yang lebih terjangkau. Menurut AS, Madrid punya harapan untuk bisa mendatangkan Haaland sebab harga 200 juta euro yang dipasangkan untuk Haaland hanya berlaku untuk klub dari Liga Premier Inggris. Jika klub peminat berasal dari luar Inggris, maka harganya disebut lebih dekat kepada 100 juta euro daripada angka 200 juta euro, dan angka tersebut dinilai terjangkau bagi Real Madrid. Erik masih mencoba katakan ya kepada Manchester United. Manchester United nampaknya akan mengamankan striker incaran mereka di musim dingin ini. Nama Erik Maxim Choupo-Moting dilaporkan telah sepakat untuk pindah menuju Old Trafford. Kiev Sport melaporkan bahwa Choupo-Moting siap pindah ke Manchester United. Ia dikabarkan siap angkat koper menuju Old Trafford. Kontrak Choupo-Moting sendiri di Allianz Arena akan berakhir pada musim panas nanti. Alhasil Manchester United dikabarkan bisa mengangkut sang penyerang di bawah angka 10 juta euro. Real Madrid tikung Manchester United untuk transfer dari bek Everton. Langkah Manchester United untuk bisa mendatangkan Gareth Bale kini semakin berat rasanya. Pasalnya Real Madrid berminat untuk bisa memboyong sang bek dari Everton. The Daily Mail mengklaim bahwa Real Madrid memutuskan untuk bisa memboyong Brentford untuk bisa memperkuat lini pertahanan mereka. Namun lapor yang sama juga mengklaim bahwa Real Madrid baru akan mencoba mendatangkan sang pemain di musim panas nanti. Madrid sendiri menunggu apakah Everton terdegradasi ataukah tidak dari IPL. Jika Tetovic terdegradasi, maka Brentford lebih mudah untuk didapatkan.